Konnichiwa, ketemu lagi di seri video penjelasan tata bahasa. Nah, di penjelasan tata bahasa kali ini saya mau masuk nih ke tata bahasa baru, yaitu mengenai kata sifat. Oke, kata sifat atau adjektiva dalam bahasa Jepang itu ada apa aja sih? Kan kalau di bahasa Indonesia mah kata sifatnya bebas ya, yang penting sesuatu itu bisa jadi kata sifat kalau dia mendeskripsikan suatu benda. Dalam bahasa Jepang, konsepnya sama sih, kata sifat itu kan gunanya untuk mendeskripsikan kata benda. Tapi dalam bahasa Jepang, kata sifat itu terbagi dua jenis. Nah, ada apa aja? Yuk simak penjelasan berikut ini. Oke, nah teman-teman, saya share dulu ya. Nah, jadi kata sifat dalam bahasa Jepang itu disebutnya keiyoshi. Keiyoshi ya. Nah, keiyoshi itu dalam bahasa Jepang fungsinya buat apa? Sama seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu. Keiyoshi dalam bahasa Jepang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Kata bendanya itu bisa berupa barang, tempat, atau orang juga bisa. Nah, kemudian ada berapa jenis sih kata sifat dalam bahasa Jepang? Di bahasa Indonesia kan nggak terbagi dalam beberapa jenis ya. Cukup ya general aja gitu kata sifat. Tapi bahasa Jepang itu punya dua jenis kata sifat. Pertama adalah yang namanya kata sifat i. Kata sifat i itu adalah kata sifat yang berakhiran huruf i. Ingat ya teman-teman, huruf i, bukan bunyi i, tapi huruf i. Ingat-ingat huruf i. Dan jenis yang kedua adalah ada kata sifat na. Kata sifat na itu adalah kata sifat yang tidak berakhiran huruf i. Oke, gampang ya. Jadi sekali lagi dalam bahasa Jepang ada dua jenis kata sifat. Pertama kata sifat i yang kata sifat yaitu berakhiran huruf i, dan terakhir ada kata sifat na yang tidak berakhiran huruf i. Kecuali untuk beberapa kata sifat ada pengecualian, tapi sampai di sini sih yang kalian ingat, yang harus kalian ingat ada kata sifat kirei. Kirei ini kalian lihat huruf belakangnya i, tapi dia sebetulnya adalah kata sifat na. Yumei juga belakangnya i, tapi dia sebetulnya adalah kata sifat i. Oke, ini untuk jenis kata sifat. Nah, jadi sekali lagi, kata sifat baik kata sifat i maupun kata sifat na ini kita gunakan untuk mendeskripsikan benda, tempat, atau orang. Nah, terus kenapa sih harus dibagi dua gini? Jadi nanti ngaruhnya itu ke perubahan bentuk lampau dan tidak lampaunya. Tapi itu nanti, untuk permulaan yuk kita lihat dulu gimana sih cara menggunakan kata sifat dalam bahasa Jepang. Baik kata sifat i maupun kata sifat. Nah, untuk list-list kata sifat bisa kalian cek nanti di daftar kosakata baru ya, sebelum menyimak video. Oke, lanjut. Nah, pertama kita mempelajari dulu nih ada pola kalimat tanya berupa kata benda wa do desu ka? Ini ada kalimat tanya kata benda wa do desu ka? Do desu ka ini artinya untuk menanyakan bagaimana atau seperti apa. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana atau seperti apa, maka jawabannya harus pakai adjektiva dong, harus pakai kata sifat. Makanya pola kalimat kata sifat kita bisa pakai di sini. Contohnya di sini ada pertanyaan, Jakarta wa do desu ka? Jakarta itu bagaimana? Jakarta panas. Jakarta panas. Nah, ini pola kalimat untuk kata sifat adalah seperti ini aja. Jadi pakai pola kalimat wa des aja. Tapi ya berarti setelah kata bendanya kalian sebutin kata sifat. Kata sifat seperti apa yang bisa mendeskripsikan kata benda. Kalau di sini Jakarta bagaimana? Di sini jawabannya adalah atsui. Atsui artinya panas. Jadi Jakarta wa atsui desu. Jakarta panas. Oke, ini untuk kata sifat. Berikutnya, selain kata sifat i. Nah, ini kan kata sifat i ya, atsui. Ada huruf i di belakangnya, maka dia kata sifat i. Kalau buat kata sifatnya gimana? Sama aja. Jadi pola kalimatnya benda wa diikuti oleh kata sifat. Di sini sama pertanyaannya, Jakarta wa do desu ka? Jawabannya adalah Jakarta wa nigiyaka desu. Jakarta ramai. Jakarta wa nigiyaka desu. Seperti ya untuk pola kalimat yang menyatakan kata sifat. Ya, jadi kalau buat pola kalimatnya, baik untuk kata sifat i maupun kata sifat na itu sama aja pola kalimatnya ini. Benda wa kata sifat desu. Benda wa kata sifat desu. Jadi benda yang mau deskripsikan, baru habis itu sebutin kata sifat. Mau ini kata sifati atau kata sifatnya silahkan, tergantung kebutuhan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ada apa aja sih kata sifati yang bisa kita pelajari di pelajaran tata bahasa kali ini.
Oke, pertama, ada kata sifat yang berkaitan dengan warna. Ada kuroi. Hai, kuroi artinya warna hitam. Lalu ada shiroi. Shiroi artinya warna putih. Ada aoi. Aoi artinya warna biru. Dan ada akai. Akai artinya warna merah. Nah, ini kata sifatnya untuk warna. Berikutnya masih ada. Nah, ini kalian ingat-ingat ya. Silakan diresapi. Oke, berikutnya untuk kata sifati ada lagi. Oke, untuk cara mudah mengingat kata sifat itu adalah dengan mengingat lawan katanya ya. Misalnya di sini ada atarashi. Lihatlah sepatu ini ciling-ciling-ciling baru. Kemudian ada kata sifat kurui. Kurui artinya udah lama atau udah tua. Jadi ini baru dan lama. Atarashi dan kurui. Berikutnya ada takai, tinggi. Lalu ada hikui, rendah. Berikutnya, wah takai ada dua nih. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, takai itu bisa punya dua arti. Bisa artinya tinggi untuk sesuatu yang tinggi, maksudnya benda gitu ya. Terus kalau misalnya takai selain tinggi bisa juga artinya mahal kalau buat harga. Jadi kalau lawan kata dari takai untuk yang benda yang tinggi itu lawan katanya adalah hikui, rendah. Kalau takai untuk mahal lawan katanya adalah yasui, murah. Berikutnya ini ada ada kopi yang panas dan es yang dingin. Kalau panas adalah atsui, kalau dingin adalah sumetai. Ya, ini atsui ini bisa buat minuman atau keadaan, sumetai juga bisa buat minuman atau keadaan dinginnya. Oke. Nah, berikutnya ini ada oki dan chisai. Oke, oki ini besar, chisai ini kecil. Pasti sudah kalian pelajari ya dua kata sifat ini di kanji kalau tidak salah. Oki artinya besar dan chisai artinya kecil. Ini adalah beberapa jenis, belum semua, masih banyak banget, tapi ini yang muncul di pelajaran kita kali ini ya. Ada atarashi dan kurui, baru lama. Takai dan hikui, tinggi rendah. Takai yasui, tinggi mahal dan murah. Atsui sumetai, panas dan dingin untuk minuman atau untuk kata benda. Lalu ada oki dan chisai, besar dan kecil. Masih ada lagi, ada oishi dan mazui. Oishi artinya enak, mazui artinya tidak enak. Lalu ada muzukashi. Muzukashi itu susah banget. Kalau yasashi artinya mudah. Lalu ada i, bagus. Kalau warui, jelek. Seperti itu. Lalu ada atsui, wah panas. Nah, tadi kalau kalian lihat atsui kan ada yang buat minuman ya, sama-sama. Buat atsui minuman atau atsui buat keadaan sekitar itu boleh pakai atsui menyatakan panas dua-duanya. Nah, tapi kalau dingin buat yang menyatakan keadaan bukan barang, nah itu pakainya adalah samui ya. Jadi samui dingin seperti itu samui. Jadi bukan sumetai. Sumetai itu biasanya buat orang atau buat minuman atau benda atau makanan. Benda ya. Jadi kalau buat keadaan dingin pakainya samui. Nah, ini juga masih ada lagi, misalkan bisa dilihat ada hiroi dan semai. Lalu ada akarui dan kurai. Akarui itu terang, kurai itu gelap. Isogashi, sibuk. Suzushi ini artinya sejuk. Jadi bukan dingin ya, tapi sejuk. Jadi sejuk itu lebih positif gitu kesannya, enak tuh. Dan tadi ada amai. Amai artinya manis. Amai artinya manis. Hai, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh kata sifat yang akan muncul di pelajaran kita hari ini. Kemudian ada pertanyaan sampai sini? Gak ada caranya selain dihafal loh ya kata sifat saya. Oke, berikutnya ada pola kalimat untuk kata sifat i. Ini pola kalimatnya sama sih kayak tadi yang menyatakan deskripsi dari kata benda. Kayak misalnya nih kita lihat ya, pola kalimatnya adalah kata benda wa diikuti oleh kata sifat i. Di sini ada sepeda. Si ibu ini khawatir karena sepertinya harganya mahal. Maka pola kalimatnya menjadi kono jitensha wa takai desu. Sepeda ini mahal. Kalau yang murah ya udah tinggal ganti aja mahalnya pakai murah. Ano jitensha wa yasui desu. Nah, ini untuk kata sifat i ya. Jadi ingat-ingat kata benda atau barang wa diikuti oleh kata sifat i. Oke, silahkan. Ini apa? Silahkan coba buat contoh kalimat ya. Ini juga, yang ini juga silahkan. Oke, ini laptopnya, ini HP. Ini udaranya panas banget. Lalu ada kopi yang seperti apa? Ada, jadi kantor apa? Bukan kantor ya, ini lebih ke, ini bahasa Jepangnya ya. Jadi bahasa Jepang itu menurut kalian seperti apa? Silakan deskripsikan menggunakan kata sifat. Lalu ini si mbak-mbak ini
sepertinya sedang apa, sedang merasakan apa, dan terakhir ini kaosnya warna apa. Silahkan ya, sambil lihat-lihat gambar ini sambil kalian coba berlatih membuat kalimat. Oke, lanjut. Kalau buat kata sifat i, ini bentuk negatifnya seperti apa? Kalian bisa lihat di sini, bentuk negatif dari kata sifat i itu adalah, kan tadi kata sifat i itu belakangnya huruf i ya, belakangnya kan huruf i. Nah, kalau misalnya belakangnya huruf i, maka untuk kata sifat i, bentuk negatifnya itu i-nya kalian hilangkan, terus kalian ganti pakai kunai. Oke, jadi sekali lagi, kalau untuk bentuk negatif dari kata sifat i, i-nya kalian hilangkan, ganti pakai kunai, des, jangan lupa desnya di bawah. Contohnya ini, wah, sepedanya murah. Kalau murah berarti tidak mahal. Jadi kono jitensha wa taka kunai des. Sepeda ini tidak mahal. Berikutnya, jadi bentuk negatif juga bisa kita pakai buat kalimat tanya seperti ini. Kono jitensha wa takai desu ka? Apakah sepeda ini mahal? Jawabannya iye taka kunai desu. Tidak mahal. Nah, ini adalah bentuk negatif dari kata sifat mahal ya, takai. Jadi takai i-nya hilang, ditambahkan atau diganti dengan kunai seperti itu. Oke, silahkan lihat lagi yang ini. Masih tadi sama gambarnya, tapi coba kalian buat bentuk negatifnya deh. Kita buat bentuk negatifnya ya. Hai, oke teman-teman. Segitu dulu untuk kata sifat i. Oke. Nah, di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kata sifat na. Kata sifatnya itu bedanya apa dengan kata sifat i? Tadi udah dijelasin sih ya, kata sifat na itu ya belakangnya bukan huruf i. Simple ya. Nah, habis ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai pola kalimat yang di dalam kata sifat na seperti apa, dan ada kata sifat na itu ada apa aja sih di pelajaran atau di pertemuan kali ini. Oke. Sampai di sini dulu untuk video tentang kata sifat i. Abis ini lanjut, jangan lupa menyimak video yang kedua yaitu mengenai kata sifat hai. Mata nih.